Pernah kebayang nggak sih gimana aturan dari abad ke-18 bisa pas banget buat ngejawab kebingungan kita soal investasi digital di smartphone hari ini? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngebedah satu mahakarya luar biasa dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Kita bakal lihat gimana kitab klasik ini mengatur soal penyucian harta, dan ajaibnya, prinsip-prinsip ini tuh masih relevan banget buat memandu keuangan kita sekarang. Oke, jadi alur pembahasan kita kali ini dibagi jadi 3 bagian. Pertama, kita bahas fondasi klasiknya dulu. Terus yang kedua, pandangan dari 4 mazhab. Dan ketiga, nah ini yang paling seru, penerapannya di investasi modern. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu fondasi klasik dalam Sabilal Muhtadin. Aturan main pertamanya tuh sangat fundamental, yaitu soal nisab dan haul. Gampangnya gini, nisab itu batas minimum kekayaan Anda. Kalau haul, artinya harta itu udah ada di tangan Anda, kepemilikan penuh selama 1 tahun berturut-turut. Jadi sebelum kita mulai ngitung-ngitung nominal zakat, emas atau perak yang kita punya, wajib banget ngelewatin ambang batas nisab ini dan udah ditahan selama 1 haul. Terus, kalau 2 syarat tadi udah tembus, berapa yang harus dikeluarin? Jawabannya adalah 1/40 atau gampangnya 2,5% dari total emas dan perak yang Anda simpan. Angka ini udah pasti ya, persentasenya nggak bakal berubah-ubah. Nah, yang menarik, kitab ini merincikan ambang batasnya pakai standar timbangan Mekah pada zaman itu. Buat emas, batas nisabnya di angka 20 miskol. Kalau perak, 200 dirham. Syekh Al-Banjari bahkan ngasih hitungan matematis yang super spesifik loh. Beliau nulis kalau 10 dirham itu nilainya sama persis kayak 7 miskol. Poin krusial selanjutnya adalah aturan tanpa wakas. Ini penting nih. Beda sama zakat peternakan yang kadang ada selisih jumlah yang dimaafkan, zakat emas dan perak ini aturannya ketat banget. Setiap pecahan kecil atau kelebihan sekecil apapun di atas nisab, itu wajib banget dihitung dan dizakati. Jadi nggak ada tuh istilah dibuletin ke bawah atau dimaafkan, semuanya benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Terus, gimana kalau emas kita dicampur sama logam lain pas dibikin jadi suatu barang? Wah, disinilah kitab ini ngejelasin semacam eksperimen sains klasik yang menurut saya jenius banget. Caranya pakai perbandingan volume air. Jadi kita celupin emas murni ke air, catat naiknya air. Terus perak murni, catat lagi. Baru deh barang campuran tadi dicelupin. Dengan ngebandingin naiknya air, kita bisa tahu rasio logamnya secara presisi. Karena perak kan volumenya lebih besar dari emas. Keren banget kan buat ukuran abad ke-18? Gak cuma urusan personal, Syekh Al-Banjari juga ngebahas soal kebijakan publik. Beliau ngasih peringatan tegas kalau pemerintah itu hukumnya makruh, bahkan bisa sampai haram buat mencetak mata uang dari campuran emas dan perak kalau ternyata itu malah merusak kepercayaan ekonomi masyarakat. Bisa dibilang, ini tuh bentuk pencegahan inflasi dan penipuan yang udah dipikirin matang-matang dari ratusan tahun yang lalu. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul biasanya soal perhiasan kan? Di sini aturannya clear banget. Kalau perhiasan emas itu Anda pakai secara wajar buat sehari-hari, itu bebas zakat. Tapi beda cerita kalau perhiasan itu cuma ngendap di brankas, sengaja buat investasi, atau pakainya berlebihan sampai pamer yang nyalahin aturan. Kalau udah gitu, zakatnya tetap wajib dikeluarin ya. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian kedua, membandingkan 4 mazhab. Coba kita lihat perbandingan keempat mazhab besar ini secara objektif. Mazhab Hanafi punya posisi yang cukup ketat. Mereka mewajibkan zakat pada semua emas dan perak, nggak peduli itu dipakai atau cuma disimpan. Di sisi lain, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat nih, kalau perhiasan yang dipakai wajar sebagai kebutuhan sehari-hari, itu nggak wajib dizakati. Kesimpulannya untuk bagian ini, kitab Sabilal Muhtadin ternyata mengambil pendekatan yang sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i, yang tentunya juga didukung sama Maliki dan Hambali. Jadi, Syekh Al-Banjari menempatkan posisinya untuk mengecualikan perhiasan wajar dari hitungan kewajiban zakat. Aturan-aturan klasik tadi emang luar biasa detail ya, tapi pastinya ini memancing pertanyaan besar buat kita yang hidup di zaman sekarang. Kira-kira, gimana sih aturan dari ratusan tahun lalu ini nyesuaiin diri sama portofolio digital dan aplikasi investasi yang tiap hari kita pantengin di layar HP? Mari kita temukan jawabannya di bagian ketiga, relevansi kontemporer. Zaman sekarang, fungsi emas itu udah jauh bergeser. Nggak cuma sekedar perhiasan fisik, tapi udah jadi instrumen finansial yang dinamis buat muterin uang. Nah, buat beradaptasi, para ulama kontemporer sepakat untuk mengkonversi nisab modern untuk investasi emas ini di angka 85 gram emas murni.
Begitu total investasi Anda nyentuh atau lebih dari 85 gram, Argo haul selama 1 tahun penuh langsung berjalan. Ada satu hal krusial di era modern ini, yaitu fluktuasi harga. Harga emas kan tiap hari naik turun ya. Ulama sepakat kalau perhitungan zakat itu nggak pakai harga murah pas Anda pertama kali beli emasnya, tapi pakai harga pasar yang aktual pas jatuh tempo zakat itu. Kenapa ini penting banget? Supaya ada keadilan ekonomi secara real. Jadi zakat itu benar-benar membersihkan nilai kekayaan yang memang Anda miliki pada detik tersebut. Terus gimana ceritanya buat tabungan emas digital yang praktis banget di aplikasi kita? Tenang aja, emas digital Anda itu sepenuhnya diakui secara hukum Islam dan tetap wajib dizakati. Syarat utamanya gampang, kepemilikan Anda sah secara hukum, jumlah gramnya tercatat jelas atas nama Anda, dan yang paling penting saldonya itu cair alias bisa ditarik kapanpun Anda butuh. Nah, realitas zaman sekarang lainnya, beli emas pakai sistem cicilan. Mayoritas ulama berpandangan bahwa zakat tetap berlaku pada porsi emas yang secara sah udah Anda miliki lewat akad, walau statusnya masih nyicil. Dalam prakteknya, Anda seringkali dibolehin buat ngurangin sisa utang cicilan yang belum lunas dari total harta Anda. Jadi, perhitungannya tetap logis dan pastinya berlandaskan asas keadilan. Sebagai penutup, coba deh kita ingat satu prinsip utama ini. Setiap bentuk emas yang berfungsi sebagai penyimpan dan pengembang kekayaan tetap wajib dizakati. Ini tuh membuktikan satu hal yang menurut saya sangat mengagumkan. Walaupun teknologi melesat jauh dari timbangan kuno sampai ke saldo digital di awan, prinsip syariat buat menyucikan harta itu benar-benar brilian dan tak lekang oleh waktu. Pertanyaannya, udahkah Anda ngebuka aplikasi investasi Anda hari ini dan ngitung apakah udah waktunya menyucikan kekayaan Anda?